Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad yang Putra Patonama dari Universitas Negeri Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Sela Sylvia Alfiani dari Universitas Negeri Malang, Provinsi Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Safel Seandriski Natahriaman dari Universitas Jember. Perkenalkan, nama saya Adinda Gia Artasya dari UPN Veteran Jawa Timur. Piye kabar Rek? Ya apa kabar Rek? Nonton videonya arek di Provinsi Jawa Timur ya Rek. Ojo lali di like karo di komen ya Rek. Kali ini aku ingin bercerita tentang Provinsi Jawa Timur. Nah, kebetulan nih aku bawa peta. Aku kepingin nunjukin di mana sih Jawa Timur berada. Nah, ini loh. Kata pamanku, Jawa Timur memiliki luas wilayah sekitar 47.779 km persegi yang memiliki 29 kabupaten dengan 9 kota. Dan Jawa Timur adalah provinsi dengan penduduk terpadat kedua setelah Jawa Barat. Kalian tahu nggak pakaian yang aku pakai ini suku khas apa? Ayo. Ya, pakaianku ini khas suku Madura. Suku Madura sepertiku ini yang mendiami Jawa Timur ada sekitar 18%. Selebihnya suku Jawa sekitar 79%, suku Tionghoa 1%, dan suku lainnya. Sambil bercerita, aku ingin mengajak jalan-jalan nih tentang kebudayaan dan kesenian yang ada di sini. Selamat datang di rumahku. Rumahku ini adalah rumah adat asli Jawa Timur. Rumah ini diberi nama Rumah Adat Joglo Situbondo. Mampir yuk ke dalam rumahku. Perkenalkan nih, ada paman dan bibiku. Kebetulan nih, mereka sedang memakai pakaian adat mantenan. Pakaian ini adalah pakaian adat khas Jawa Timur. Pakaian adat merupakan simbol kebudayaan suatu daerah yang memiliki sifat khas dan bermutu dari suku bangsa di Indonesia. Pakaian kebanggaan arek-arek Surabaya ini ditetapkan oleh pemerintah kota Surabaya menjadi busana Cak dan Ning Surabaya. Yuk, mari kita ulas filosofi dan kelengkapan busana untuk Cak Surabaya. Baju kebesaran Cak Surabaya melambangkan seorang bangsawan kota Surabaya. Baju kebesaran ini merupakan hasil akulturasi dari beberapa budaya yang tumbuh berkembang di Surabaya, yaitu budaya Jawa, Arab, dan Cina. Di bagian kepala, Cak Surabaya menggunakan udeng batik, 3 trap, dan poncot miring. Untuk atasannya, memakai beskap berwarna putih gading, yang melambangkan kesucian. Beskap ini memiliki 2 kancing di leher, 5 kancing di depan, dan 3 kancing di tiap lengan. Beskap Cak Surabaya memiliki sejumlah aksesoris. Di bagian saku kiri atas, diberi sapu tangan merah, lalu dipasang rantai jam dengan bandul hiasan kuku macan. Bawahannya memakai jarik bermotif pari kesit, rawan, atau geringsing corak khas Surabaya. Di bagian depan terdapat lipatan sejumlah 7 atau 9 dengan lebar 5 cm tiap lipatannya. Jarik melambangkan bahwa walaupun Cak Surabaya dapat bertindak gagah, berani, dan tegas, tetap ada norma yang membatasi tindakannya. Dan yang terakhir, untuk alas kaki mengenakan sandal terompah tanpa kolom jempol. Hal ini menunjukkan sifat kesederhanaan. Nah, sekarang sudah tahu kan kelengkapan dan filosofis yang terkandung dalam busana Cak Surabaya? Yuk mari kita ulas filosofi dan kelengkapan busana untuk Ning Surabaya. Baju Ning Surabaya menunjukkan seorang gadis Surabaya yang hendak berangkat mengaji. Rambut Ning disasat setinggi 3 jari tanpa sunggal. Dan sanggul bentuk gelung biasa dengan hiasan 1 tusuk konde. Kemudian diberi kerudung berenda berwarna senada dengan kebaya. Lalu di bagian telinga memakai anting-anting. Untuk penggunaan dengan hijab, maka tidak perlu disasak atau menggunakan sanggul. Namun masih tetap menggunakan kerudung berenda yang ditumpuk setelah hijab. Ning menggunakan kebaya Kartini berenda yang melambangkan baju gadis Jawa. Warna dari kebaya adalah warna-warna cerah seperti pink, kuning, oranye, biru, dan hijau. Kemudian diberi aksesori peniti rantai. Bawahan yang digunakan Ning adalah jarik batik pesisir dengan warna yang disesuaikan dengan kebaya dan bagian depan terdapat tumpal bercorak bulan. Di bagian kaki memakai bingle warna emas dan di sekitar telapak kaki memakai pacar berjumlah ganjil.
Dan yang terakhir adalah sepatu dengan model selop tutup. Ujungnya lancip dan tinggi antara 7-9 cm. Warna dari sepatu juga senada dengan kebaya atau warna hitam. Nah, sekarang sudah tahu kan kelengkapan dan filosofis yang terkandung dalam busana NIM Surabaya? Pamanku senang sekali bermain wayang. Ia mahir sekali menceritakan dan menggerakkan wayang tersebut. Ini adalah wayang kayu asal Nganjuk. Wayang kayu asal Nganjuk ini biasanya disebut wayang timplong. Wayang ini terbuat dari kayu, baik kayu waru, mentaos, maupun pinus. Instrumen gamelan yang digunakan sebagai musik pengiring juga sangat sederhana. Terdiri dari gambang yang terbuat dari kayu atau bambu, ketuk kenong, kempul, dan kendang. Jumlah wayang timplong yang biasanya dipertunjukkan tidak sebanyak wayang kulit, hanya sekitar 24 lakon wayang saja. Pertunjukan wayang timplong sangat sederhana dan biasanya dilakukan pada siang hari. Hal ini berbeda dengan pertunjukan wayang kulit yang dilakukan pada malam hari. Wayang timplong ditampilkan pada saat acara nyadran, bersih desa, dan acara resmi Kabupaten Nganjuk. Yuk teman-teman, aku ajak menonton pertunjukan wayang timplong. Cerita pertunjukan wayang timplong umumnya berhubungan dengan kondisi atau peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan. Namun sering juga pertunjukan yang ditampilkan berhubungan dengan kehidupan kerajaan atau masa lampau. Seperti kisah kerajaan Kediri, Majapahit, Babat Tanah Jawi, di mana kisah-kisah tersebut mengandung nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan, nilai kemanusiaan, sosial, agama, serta adat istiadat. Namun wayang ini sekarang semakin tergerus oleh perkembangan zaman karena kurang minatnya masyarakat. Nah, ayo mulai sekarang untuk mencintai dan melestarikan budaya. Monggo, gawe pesanggiran pados lipene. Kalau pamanku gemar wayang, nah bibiku gak kalah kerennya kok. Dia mahir sekali dalam menari. Yang pasti tarian asal Jawa Timur. Salah satunya tari remo. Tari remo berasal dari Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan perkembangan sejarah tari remo, dulunya merupakan seni tari yang digunakan sebagai pembuka dalam pertunjukan ludruk. Namun seiring perjalannya waktu, fungsi dari tari remo pun mulai beralih dari pembukaan pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan atau tokoh-tokoh besar yang datang. Selain itu, tari remo juga sering ditampilkan dalam festival-festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Menurut sejarah, tari remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini, di mana pertunjukan tari remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Di perkembangan zaman yang sekarang ini, di mana tari remo juga sering ditampilkan dalam festival-festival kesenian daerah, sehingga bukan hanya penari lelaki saja yang menarikan tarian remo, tetapi juga para perempuan-perempuan juga ikut menarikan tarian remo tersebut, sehingga memunculkan gaya tarian yang baru, yaitu remo putri atau tari remo gaya perempuan. Untuk karakteristik gaya tari remo ini yang paling utama ialah gerakan kaki yang rancak dan dinamis. Gerakan ini didukung dengan adanya lonceng-lonceng dipasang di pergelangan kaki. Lonceng ini berbunyi saat penari melangkah atau menghentak di bahu. Selain itu, karakteristik yang lain yakni gerakan selendang atau sampur, gerakan angkukan dan gelengan, ekspresi wajah, dan kuda-kuda penari membuat tarian ini semakin atraktif. Untuk tata busananya sendiri, tari remo memiliki berbagai macam gaya. Di antaranya gaya sawung-galing, gaya Surabayan, gaya Malangan, dan gaya Jombangan. Di mana masing-masing gaya tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, untuk penari yang saat ini sedang teman-teman tonton semua, penari
Penari tersebut menggunakan pakaian busana dengan gaya Surabayaan, di mana terdiri dari ikat kepala berwarna merah, stagen yang diikat di pinggang, serta kris menyelip di bagian belakang. Penari juga memakai 2 selendang, yang mana satu dipakai di pinggang dan yang lain disematkan di bahu. Selain tari remo, juga terdapat tari jaran kepang atau jatilan yang merupakan salah satu dari berbagai jenis tarian jaranan di Indonesia. Tari jaran kepang atau jatilan berasal dari Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Tarian ini merupakan bagian dari satu kesatuan kelompok utuh reog. Kata jatil berasal dari bahasa Jawa, yaitu jarene jantil-tilan, yang berarti kuda yang menari tidak beraturan. Jaran kepang atau jatilan digambarkan sebagai pasukan gagah berani yang menunggangi kuda yang ditarikan indah dalam gemulai gerakan penarinya. Aku ingin mengajak kamu mencari makanan khas Jawa Timur. Nah, ini dia makanannya. Ini namanya rujak cingur. Setelah kenyang, pasti kurang nih kalau aku nggak tunjukin tempat-tempat yang keren banget yang patut kamu kunjungi, yaitu alun-alun Tugu Malang, Museum Brawijaya, rafting ke Sembon, Museum Malang Tempo Dulu, dan masih banyak lagi. Terakhir, aku mau ajak teman-teman nih buat ikut menyaksikan tradisi Tumpeng Sewu di Desa Kemiren, Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Tumpeng Sewu biasa digelar seminggu sebelum Idul Adha. Tepung sewu bisa diartikan sebagai tumpeng yang berjumlah 1000 yang dikaitkan dengan jumlah masyarakat Desa Kemiren yang diperkirakan dihuni sekitar 1000 kepala keluarga. Gelar Tumpeng Sewu diawali ritual mepe kasur atau menjemur kasur. Waktu menjemur pun dimulai dari pagi hingga sore hari. Masyarakat meyakini mepe kasur ini untuk membersihkan diri dari segala macam penyakit yang tidak hanya di luar rumah tetapi semua perabotan rumah tangga seperti kasur. Uniknya, kasur milik warga Desa Kemiren semuanya berwarna merah dan hitam. Merah berarti kerja keras, sedangkan hitam adalah simbol kelanggengan atau keabadian, di mana untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah diperlukan kerja keras untuk menghidupi keluarga seperti lambang warna merah. Dengan kerja keras maka tercipta kelanggengan seperti warna hitam. Sementara itu, sembari menunggu proses mepe kasur selesai, masyarakat di dapur menyiapkan masakan berupa pecel pitik atau ayam yang akan digunakan tumpengan usai maghrib nanti. Pecel pitik terbuat dari ayam kampung yang sudah disembelih, dibelah, dan ditusuk bambu seperti sate. Kemudian ayam-ayam itu diasapi di samping tungku. Setelah ayam matang, dicampur dengan parutan kelapa yang sudah diberi bumbu pedas. Selain itu juga ada pertunjukan seni barong. Hal inilah yang menyebabkan ritual ini menjadi dikenal dengan Festival Tumpeng Sewu. Tradisi Tumpeng Sewu dilanjutkan kembali selepas maghrib. Semua orang duduk dengan tertib bersila di atas tikar maupun karpet yang tergelar di depan rumah, dibantu oleh pencahayaan api obor. Di hadapannya tersedia tumpeng yang ditutup dengan daun pisang, dilengkapi lauk khas yang telah disiapkan oleh masyarakat setempat. Sebelum makan tumpeng sewu, warga diajak berdoa agar desanya dijauhkan dari segala bencana dan sumber penyakit, karena ritual tumpeng sewu diyakini merupakan selamatan tolak bala. Tradisi ini menjadi salah satu daya tarik wisata yang banyak diminati wisatawan baik dari luar kota, bahkan luar negeri juga datang ke Banyuwangi, Jawa Timur demi ingin mengikuti tradisi yang sejak dulu ada dan turun-temurun ini. Semua membaur menikmati pecel pitik meskipun saat makan tumpeng, warga baru kali pertama bertemu. Mereka hanyut dengan suasana yang penuh kebersamaan ini. Kenali kebudayaan daerah, lestarikan budaya yang masih ada. Sekian video pengenalan budaya dari Provinsi Jawa Timur. Jangan like dan subscribe ya. Matur suwun.